Untuk semua keluarga, warga kerajaan daripada Rock Ministry. We serve a living God. We serve a living Savior. And we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan. Double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu? Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari. Di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim. Ketika direkam ini kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan happy Easter ya. Saya tidak mau memakai happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran.
daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin, cuma di swab tes saya nggak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini di seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kalau kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara tidak dengar suaranya, cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil. Kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa nih? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya. Mengusir roh-roh jahat. Menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara apabila diracun tidak mati. Ya, ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular. Ular menghadapi racun. Roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan. Pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan. But the King has risen. Dia adalah raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah Paskah kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang telah Kau berikan atas kami Tuhan, hingga kami boleh ada hingga hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau pimpin ibadah kami mulai awal, tengah hingga akhirnya Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau awali ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau beri
perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagaikan dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagaikan dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan.
Kau, Yesus. Beri tepuk tangan pria buat Allah kita pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan, ajaiblah kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Kau tebus dosa kami Tuhan, Kau berikan keselamatan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Tuhan. Kau telah tebus dosa kami Tuhan, pulihkan hidup kami. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Engkau rela mengorbankan hidup-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu Tuhan, memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang sudah Kau berikan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur, bersuka cita pagi hari ini Tuhan, karena Kau sudah bangkit Tuhan, dan bangkit memulihkan setiap kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan ya buat Allah pagi hari ini. Amin. Semangat, amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan
ampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah buat Allah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi
kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Amin. Engkau sudah mati, tetapi Engkau sudah bangkit. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersuka cita merayakan akan kebangkitan-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu pagi hari ini akan kami nikmati. Terima kasih. Saja kami rindu mendengar isi hati-Mu. Sampaikan sesuatu atas kami. Hikmat pengertian pewahyuan turun atas setiap kami, supaya kami lebih lagi mengenal akan pribadi Yesus, the innocent one, yang tak berdosa, tak bersalah, menjadi korban untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Dan Engkau bangkit membuktikan kuasa maut dikalahkan. Kami menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Sampaikan firman-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Iya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya percaya saudara pasti jawab luar biasa. Karena saya percaya memang kita menyembah Allah yang luar biasa. Berikan sorak-sorai ya buat Allah yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sampai hari ini. Ya, kalau kita mau, saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga merenungkan. Coba misalnya Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, dia mati tapi tidak bangkit. Jadi sia-sia dong iman percaya kita, betul? Tetapi ada kabar baik buat pagi hari ini. Dicatat dalam sejarah bahwa Yesus memang mati, dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Membuktikan bahwa kuasa maut sudah dikalahkannya. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang seringkali terjadi dalam kehidupan setiap hari. Ya, kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya tahu kita, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita masih meragukan kuasa kebangkitannya. Iya Pak iya? Bener enggak ya? Tuhan ini masih bisa tolong saya apa enggak ya? Tapi masalahku kok tambah banyak ini, kok tambah berat. Kok sepertinya kok enggak ada pertolongan dari Tuhan. Dan mulai meragukan. Bener enggak ya? Tuhan sanggup enggak ya? Tuhan hidup enggak ya? Itu membuktikan kalau saudara enggak mempercayai kuasa kebangkitan Tuhan. Dan sudah jelas bahwa dia sudah mengalahkan kuasa maut. Dan boleh saya katakan kuasa maut itu kuasa yang boleh saya katakan yang sangat ditakuti oleh semua orang. Tetapi Yesus sudah mengalahkannya. Ini kabar baik untuk setiap kita. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Ngomong sebelahnya belah katakan, gak usah jawil deh, ngomong aja. Yesus sudah bangkit loh. Nah, ngomong lagi, berarti sudah membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Amin saudara. Amin saudara, sekali lagi beri tepuk tangan buat Yesus kita. Ya saudara kok lemes banget sih pagi hari ini. Saya semangat saudara jadi loyo. Harusnya kita semangat dong. Loh jujur seharusnya saudara. Paskah itu kita peringati, kita rayakan, harus lebih meriah daripada Natal. Kalau menurut saya. Iya. Karena dengan kita mengingat Paskah memang sebenarnya bukan harus 1 tahun sekali. Paskah ini harus kita peringati setiap hari. Seharusnya supaya apa? Tetap kita ingat bagaimana Allah kita berkuasa atas segala kuasa apapun yang ada di atas muka bumi ini. Di bawah bumi, di atas langit, tidak ada kuasa yang menandingi kuasa Yesus kita. Terbukti dia mengalahkan kuasa maut. Ya kita tahu banyak tokoh-tokoh agama. Iya toh? Ya tokoh-tokoh yang disembah oleh orang lain. Mereka mati. Tapi mereka tidak bangkit. Tetapi ada satu nama yang dia memang benar-benar mati, dicatat memang mati, tetapi dia bangkit. Ini yang membedakan. Setuju katakan amin. Siapa namanya?
Yesus. Dia manusia 100%. Memang secara keilahian dia Allah 100%, tetapi dia jadi manusia sama seperti saudara dan saya. Dia pernah merasakan lapar, dia merasakan haus, dia pernah merasakan yang namanya ketakutan. Merasakan takut, tapi tidak ketakutan, maksudnya begitu. Iya, pada saat Yesus di Taman Getsemani, menjelang yang kita peringati kemarin, di Taman Getsemani Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu perasaan yang wajar secara daging, secara naluri, secara manusia. Dia berkata takut, dikatakan sampai keringatnya bercampur darah. Itu stres tingkat tinggi, saudara. Tetapi mengucap syukur pagi hari ini, Yesus tetap berdoa dan berkata, kalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Yesus melaluinya, Yesus menjalaninya. Memang dia datang ke atas muka bumi, memang dia sebagai orang yang the innocent one, yang tidak ada dosa, tidak ada celah. Tapi dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dibutuhkan apa? Kalau di perjanjian lama, hewan yang mau dikorbankan, saudara, itu tidak semua hewan yang bisa ada kriteria-kriterianya, umurnya cukup, kondisi secara fisiknya semuanya tidak ada cacat, tidak ada noda, itu yang layak untuk dipersembahkan. Dan Yesus memenuhi persyaratan itu. Tanpa dosa, tanpa celah, dia layak menebus dosa seluruh umat manusia yang pagi hari ini kita peringati kebangkitannya. Dan kuasa maut gak sanggup menahan Yesus di alam kubur. Dan kuasa maut dikalahkannya. Kita belajar ya bukti-bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Karena maaf, masih di berita di luar yang kita dengar, masih banyak orang yang gak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ya nanti kita akan belajar beberapa bukti ya supaya kita bisa meyakinkan. Kalau orang sempat ngomong, itu kan ada alasannya, ada yang ngomong, mayatnya dicuri. Ya nanti kita akan belajar lebih banyak supaya saudara mengerti benar dan saudara benar-benar yakin, iman percaya saudara mantep bahwa memang Yesus kita itu mati, dikuburkan, tetapi hari ketiga dia bangkit. Iya, enggak lupa untuk bangkit, dia bangkit. Yang lainnya mati, dikuburkan, lupa bangkit. Sampai hari ini. Oleh sebab itu kita buka di Roma pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Oke, sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal yang pertama ayat yang kedua dan sampai keempat. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Memang manusia biasa, keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Sekali lagi katakan yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau yakinkan saudara bahwa kalau saudara menyembah Yesus, memang dia layak disembah. Karena dia Allah yang hidup. Dia bukan sekedar anak manusia biasa. Memang dia sempat mengalami kematian, tapi dikatakan kematian dikalahkannya, dia bangkit. Itu membuktikan bahwa dia anak Allah. Dan boleh saya katakan satu kebanggaan dan satu kehormatan bagi kita yang percaya kepada anak Allah yang bernama Yesus itu. Yakinkan dalam diri saudara bahwa saudara menyembah kepada Allah yang hidup. Sebab itu tidak ada yang namanya khawatir dan ragu lagi dalam kehidupan ini.
Jangan pernah meragukan lagi akan kuasa kebangkitannya. Setuju katakan amin? Ya, perjalanan waktu hidup kita, seringkali kita menemui ada banyak persoalan. Dan itu selalu muncul, bener enggak ya? Tuhan itu sanggup. Kabar baik buat saudara pagi hari ini. Buat Yesus menolong saudara, itu semudah membalikkan tangan. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Dan ini yang kita pegang pada pagi hari ini, supaya saudara, mungkin ada orang yang bertanya, bukan mayat Yesus yang bangkit, tetapi kubur kosong itu memang dipindahkan. Yang pertama saudara, yang bukti yang pertama, yaitu yang memang terbukti kubur kosong. Ya, saya waktu ke Israel tahun 2012, itu saya sampai di sana, saya masuk di kubur Yesus, dan memang di situ ada kuburannya, tapi benar-benar kosong. Di situ ditulis besar-besar, He is not here because He is risen. Dia sudah bangkit. Memang dia sudah tidak di sini, tapi Yesus bangkit. Kuburnya ada saudara. Bukti sejarah ada. Nah, mungkin banyak pertanyaan dari orang-orang. Mungkin dia berkata, bisa jadi murid-murid Yesus pada waktu masuk lihat kubur kosong itu, mereka salah masuk kubur orang lain. Katanya begitu. Ada yang ngomong begitu saudara. Masuk kubur yang lain. Dan saya katakan, itu tidak jadi pedoman buat kita, karena yang terbukti bahwa yang masuk ke kubur itu waktu memakamkan Yesus itu tidak satu orang, dan yang menguburkan Yesus pada saat itu enggak satu orang, dan yang datang ke kubur Yesus setelah Yesus bangkit itu juga enggak satu orang. Memang pertamanya para wanita, dia ketahui kubur kosong, dia kembali lagi. Panggil murid-murid Yesus datang, sama-sama melihat, nek satu orang bisa keliru lihat kubur orang lain, tetapi nek banyak orang lihat kubur yang sama, waktu memakamkan, menguburkan orang-orang yang sama, nggak mungkin keliru toh. Bukan masuk kuburannya orang lain, bukan. Dan ini kuburannya apa? Kuburannya pribadi. Ya, bukan kubur-kubur umum yang disediakan itu saudara. Sekali lagi, milik siapa saudara? Arimatea. Kubur private, nggak mungkin. Dan juga terbukti kalau itu memang murid-murid ngomong kubur kosong, Arimatea ngecek yang punya pemilik kubur itu sendiri. Nek manjane keliru, salah nonton kamu, salah lihat itu kuburannya orang, bukan punyaku. Ya, tapi terbukti di firman Tuhan nggak dicatat. Arimatea pun mengiyakini dan melihat dan percaya juga bahwa memang benar kubur yang dia berikan untuk Yesus benar-benar kosong. Jadi tidak ada alasan buat orang lain berkata, itu dipindahkan, bahkan ya, para murid itu memindahkan. Enggak mungkin. Alasan yang kedua juga, pada saat Yesus sudah dimasukkan dalam kubur itu, semua murid-murid dan para wanita keluar, kubur itu ditutup dan disegel. Ada segelnya. Enggak semua orang bisa membuka segel itu. Dan enggak berani, hukumannya berat. Ya toh, itu apalagi udah perintah dari atasan, enggak mungkin ada yang berani untuk membuka itu. Jadi enggak mungkin lah kalau salah lihat kubur. Dan terbukti memang kubur Yesus kosong, membuktikan dia bangkit. Yang pertama. Bukti yang kedua, bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya tidak sekali saudara. Pada saat murid-muridnya datang ke kubur Yesus, Yesus menampakkan diri. Dan di situ bukan seperti roh orang berkata mungkin kayak roh. Kalau roh kita tidak bisa melihat, dikatakan di tubuh kemuliaan. Dan terbukti apa? Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit.
Si Thomas yang tidak percaya, dia berkata, "Gak percaya kalau engkau sudah bangkit." Diizinkan apa? Mencucukkan jari pada lubang. Ngerasa loh, bener loh saudara. Saya katakan, ini Thomas kebacut banget ini. Sampai dia harus membuktikan, dan memang harus dibuktikan. Saya mengucap syukur dengan adanya Thomas. Jadi tidak ada alasan buat orang dunia, orang-orang untuk berkata, memang bukan Yesus yang bangkit. Kan itu dibuktikan, mencucukkan pada lubang, bekas paku, itu dibuktikan. Dan memang ada lubang. Dan itu membuktikan Yesus hidup. Jadi iman saudara kepada Yesus yang hidup itu tidak sia-sia. Percayalah pagi hari ini, yang kita sembah, yang namanya Yesus, itu benar-benar hidup. Katakan amin. Membuktikan, dia bangkit. Dan bukan hanya Yesus menampakkan diri sekali, tapi berkali-kali kepada para murid-muridnya. Bahkan ngajak murid-muridnya apa? Makan. Seperti di Jimbaran, ikan bakar. Ya, kalau ke Bali, harus itu wajib hukumnya ke Jimbaran. Iya toh? Memang kita suka-sukanya makan ikan bakar. Ya Yesus pun juga sama, hobinya sama. Suka makan ikan bakar. Enggak taunya. Jadi mantap dong, hobinya sama. Tuhan Yesus juga suka makan ikan bakar, kita juga saudara. Dan Yesus katakan, Yesus ngajak para muridnya, ayo makan. Sudah disediakan Yesus yang bakar. Ini luar biasa koki Yesus ini saudara. Loh iya, saya percaya itu rasanya mantap ngalah-ngalahin Jimbaran saudara. Betul, makan itu sudah enggak lapar lagi sepertinya. Haleluya. Dan yang ketiga, bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Terbukti bahwa pada saat Yesus naik ke surga, itu disaksikan bukan satu orang saja, 500 orang lebih. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus terangkat naik ke surga. Kalau satu orang, kalau dalam perjanjian hukum Taurat, perlu adanya minim 2-3 orang saksi. Baru dinyatakan itu benar. Kejadian itu. Tetapi ini lebih dari 3 orang, 500 orang lebih yang menyaksikan. Jadi tidak ada yang namanya alasan untuk ngomong itu bukan Yesus yang bangkit. Ketok-ketokan katanya. Loh, nek satu orang mungkin bisa ngomong ketok-ketokan. Iya toh, kelihatan aja. Tetapi karena 500 orang mereka menyaksikan yang sama dan mereka mengakui Yesus naik ke surga. Benar dia bangkit. Dia naik ke surga. Karena memang Yesus bukan dari dunia. Dia datang dari surga. Sebab itu dia kembali ke surga. Itu bukan peristiwa yang bagi kita luar biasa. Tapi bagi Yesus memang dia berasal dari surga. Ya sebentar Idul Fitri kan kalau saudara asalnya dari mana? Biasanya kan pulang kampung mudik. Ya sudah biasa. Kita ngomong aduh banget. Tapi mereka yang sudah biasa, wah cedek bolak-balik Bali. Bali ya cedek ya. Aduh kok iki sapa Bali. Kak mudik yo memang asli orang Bali. Sugih rasane sing asli. Bolak-balik nang Bali ae iki. Oh iya Semarang. Nek Semarang ngono cedek ae war-war ae. Saya waduh Semarang cek pegaya tuh. Saya saudara. Iya, karena dia asli orang Semarang. Pulang itu biasa. Enggak sesuatu yang wah, tapi bagi kita karena memang terbukti Yesus bukan dari dunia. Dia berasal dari surga. Makanya dia enggak lupa pulang ke surga. Tetapi puji Tuhan saudara. Dia pulang bukan untuk tidak kembali. Yesus naik ke surga. Dia datang lagi. Tetapi bukan rupa manusia, tetapi Roh Kudus. Kalau mata jasmani kita melihat manusia, Tuhan berkata banyak mereka masih tidak percaya. Tetapi datang sebagai Roh Kudus supaya bisa apa? Tinggal dalam hati kita. Memang tidak terlihat, tetapi kita bisa merasakannya. Yang setuju katakan amin. Dia pribadi yang luar biasa. Dia naik ke surga, 500 pasang mata lebih.
Dengan kasat mata mereka menyaksikan bagaimana Yesus benar-benar naik ke surga. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus bukan sekedar penglihatan saja, tetapi memang benar-benar kuasa kebangkitan itu ada pada Yesus. Saya juga katakan amin. Sebab itu iman kita tidak sia-sia seharusnya kepada Yesus. Kita mengimani dengan iman yang benar. Karena apa? Yang kita imani Yesus yang hidup. Dia tidak pernah mati, tapi dia bangkit. Ya, dia mengalahkan kuasa kematian. Yang keempat, alasan keempat saudara, yaitu para murid-muridnya juga akibat Yesus dibangkitkan itu bisa mengubah, ada satu perubahan yang nyata dari kehidupan para murid-muridnya, khusus hati para murid-muridnya. Petrus terutama yang sangat-sangat jelas sekali. Yang sebelum waktu Yesus ditangkap itu, sebelum Yesus ditangkap itu dia berkata, yang lain boleh menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah menyangkal engkau. Yesus ngamuk. Ya toh. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal. Sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya. Terbukti saudara, orang yang suka cepat begini, biasanya seringkali saudara, yaitu tadi, jarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni. Cepet, aku gak akan sekali-kali, gak akan pernah tinggalkan engkau. Seorang wanita nanya, bukankah engkau salah satu dari orang itu? Sangkal Yesus. Bukan hanya itu, bukan sekali, 3 kali. Wow. Tetapi saudara, lewat peristiwa kebangkitan Yesus, hati Petrus diubah. Dan para murid-muridnya semuanya diubahkan hati mereka. Yang dulunya mereka dalam melayani mengikut Yesus masih mungkin bisa jadi tidak segenap hati mereka. Tetapi setelah mereka melihat kematian dan kebangkitannya, dan dia naik ke surga, dan dia kirim seorang penolong yang namanya Roh Kudus, Yesus datang, hidup mereka diubahkan, tapi melalui yang namanya proses kebangkitan. Sebelum Yesus naik ke surga, belum bangkit dan naik ke surga, penolong itu tidak akan hadir. Sebab itu Yesus harus bangkit, baru setelah itu Roh Kudus, dan hidup mereka, hati mereka diubahkan, nggak jadi penakut lagi. Mereka melayani Tuhan. Dan luar biasa saudara, bahkan tercatat kau saudara, hampir seluruh murid-murid Yesus, kecuali Yudas karena mati bunuh diri, dan Yohanes ini kematiannya memang kita tidak tahu apakah ini diangkat oleh Tuhan, tapi sempat mengalami siksaan. Yang lain murid Yesus mati secara martir. Ada yang dipenggal, ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang disalib terbalik. Itu keadaan akhir kehidupan para murid. Kenapa mereka kok sampai mau seperti itu? Karena mereka percaya, menyaksikan dengan mata kepala, yang mereka ikuti, yang mereka percaya, yang mereka sembah, itu Yesus memang Allah 100%. Dia bangkit. Mereka menyaksikan dari apa? Kuasa kebangkitannya. Membuktikan itu cukup. Kuasa kebangkitannya cukup, makanya rela, para muridnya rela, mereka harus jadi martir. Kalau saat ini saudara sedang diberhadapkan ketakutan-ketakutan, itu membuktikan kalau saudara tidak percaya Yesus kita, Yesus yang bangkit, yang punya kuasa. Jujur ayat ini juga menegur saya dan menguatkan saya. Seringkali jujur pendeta juga si ono kuatiri, iya toh. Tetapi pagi hari ini saya dikuatkan sekali, saya katakan ampuni Tuhan. Saya seringkali merayakan Paskah, mengingat korbanmu, mengingat kasihmu, mengingat kuasamu, cuma 1 tahun sekali. Seharusnya Paskah kita peringati every day. Setuju katakan amin. Biar dalam perjalanan kehidupan saudara, tidak ada yang namanya kata ragu-ragu, nggak ada yang namanya kata khawatir lagi, nggak ada kata yang namanya ketakutan. Takut oke, tapi hidup dalam ketakutan itu dosa. Dikatakan orang penakut di Wahyu, itu urutan pertama, ranking pertama untuk masuk dalam kerajaan neraka. Bukan surga saudara, masuk neraka. Yang masuk penghukuman, orang-orang
penakut. Hidup dalam ketakutan itu bahaya. Takut wajar, tapi nek ketakutan terus-menerus itu dosa. Ayo pagi hari ini setelah saudara mendengar kabar baik, kabar kebangkitan Yesus. Dia yang tak berdosa, memang dia harus mati untuk tanggung dosa kita semua. Tetapi setelah itu dia mengalahkan segala kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita. Dia pikul. Setelah dia pikul, dia kalahkan semua kuasa itu. 3 hari bangkit, bahkan dia naik ke surga. Oleh sebab itu murid-muridnya dengan iman percaya mereka karena mereka menyaksikan, hati mereka diubahkan. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mereka siap bayar harga. Kalau hari-hari ini saudara mulai kendur dalam beribadah, mulai malas beribadah, mulai malas melayani Tuhan, itu tanda tanya besar. Berarti saudara sedang meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Saudara berkata, podo wae lah. Wong aku ya sik tetep masalahku sih akeh. Loh iya. Memang kalau saudara selama hidup ya masalah tok. Tetap wong Tuhan Yesus pun aja menghadapi masalah. Iya toh? Yesus ya menghadapi masalah, jangan dipikir Yesus bebas masalah. Enggak. Bahkan kita melihat kemarin saya sampaikan waktu di Jumat Agung. Betapa dia menderita seperti itu masalah berat. Boleh saya katakan enggak ada manusia yang kuat menanggung penderitaan yang seperti Yesus tanggung pada saat dia disalibkan, sebelum disalibkan. Bagaimana proses yang panjang, dia dianiaya, dia dimahkotai duri, dia dicambuk, dipukul, diludahi, diolok-olok, ditendang, dipermalukan di tengah jalan dengan telanjang. Coba bayangkan saudara. Bukan hanya itu, di akhir kehidupannya dia harus dipakukan. Ya sebenarnya saya kepingin setelkan The Passion, tapi enggak, nanti kelamaan saudara. Ada cuplikan bagaimana pada saat Yesus disalibkan. Jujur setiap kali saya nonton film itu saudara, itu belum menggambarkan 100% loh. Itu masih dikatakan tubuhnya hancur, firman Tuhan katakan. Itu sih ketok tubuhnya memang wake darah begitu. Tetapi dia enggak berbentuk rupa seorang anak manusia. Memang benar-benar hancur. Hancur. Seluruh bagian tubuh Yesus terluka, hancur. Bahkan bukan hanya sekedar disalibkan, mati, bukan setelah itu juga ditusuk dengan tombak lu saudara. Kalau saudara bayangkan penderitaan yang dia harus hadapi, yang seharusnya dia tidak harus tanggung semua itu. Tapi dengan sukarela dia menyerahkan dirinya. Memang misi Yesus datang ke atas muka bumi cuma untuk menebus dosa saudara dan saya. Setuju katakan amin. Oleh sebab itu pagi hari ini berita kebangkitan mulailah merubah hati saudara. Yang kalau dulunya lagi males-malesan, ogah-ogahan, saudara sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, firman Tuhan katakan. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya kalau kita sudah ditebus, kita tidak punya hak lagi. Kayak sebuah barang, ya toh. Barang itu kalau sudah ditebus, dimiliki, sudah dibayar dengan lunas, kita tidak berhak lagi dengan barang itu. Karena orangnya sudah menebus, dia yang berhak. Dan percayalah hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak berhak dengan tubuh kita sendiri, tidak berhak dengan hidup kita sendiri seharusnya. Tetapi seringkali kita masih saja ngelawan yang pemilik hidup kita. Si banggel lah ya toh. Kadang si milih enake dewek, Tuhan dikorbanno nek lagi enak wis lali Tuhan. Nek lagi kejedok masalah baru, aduh Tuhan tolong. Kasep. Seharusnya pada saat saudara enak, saudara ingat Tuhan. Teruslah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan itu yang membuat saudara, aku semakin ingin berkorban buat Tuhan lebih banyak lagi. Karena dia sudah memberi aku jauh lebih banyak. Seharusnya begitu. Itu namanya cengli. Betul? Kalau saudara sudah ditolong, dibantu besar, saya percaya kita pasti sungkan nek kita enggak mau bantu dia. Betul? Enggak mau melakukan sesuatu yang terbaik buat dia. Enggak mungkin. Itu nek enggak mau seperti itu. Namanya bocengli. Wang enfui. Wah istilahnya itu. Orang sih enggak tahu balas budi.
Loh, seharusnya kita ini jangan enfui. Tahu balas budi, kalau kita sudah ditebus harganya lunas dibayar. Harus kita dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita tidak berhak lagi dengan tubuh kita, hidup kita sebenarnya. Sorry, saya katakan, hidup saudara sudah ditebus. Hidup saudara bukan milik saudara sendiri dan saya sendiri, tetapi sepenuhnya milik Tuhan. Setuju katakan amin. Makanya jaga hati-hati dengan tubuhmu. Oke, ini alasan yang ketiga, keempat, yang kelima. Sebenarnya ada banyak saudara, ada 12. Enggak pulang nanti ya saudara ya. Enggak deh, enggak semuanya saya bagikan. Tapi ini yang penting-penting yang saya ambil buat saudara. Ya, yang kelima. Bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-murid Yesus mereka melayani dengan kuasa, yaitu Roh Kudus. Dan terjadi apa saudara? Pertobatan besar-besaran. 3.000 jiwa bertobat, 5.000 jiwa bertobat. Lewat satu pelayanan saja, sekali pelayanan itu menobatkan. Ini luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa dia bangkit, kuasanya tetap sama. Sebab itu saya percaya yang menobatkan itu bukan saya, bukan hamba Tuhan, bukan murid-murid, tapi kuasa dari kebangkitan Yesus. Itu membuktikan bahwa memang dia benar-benar hidup. Kuasanya tidak pernah berubah. Bahkan semakin hari semakin akan dinyatakan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Oke, yang keenam. Bukti bahwa Yesus itu mati, kuburkan dan dia bangkit. Bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Itu membuktikan dia bangkit. Maaf, kalau seorang yang tokoh hebat sekali katakanlah, ya katakanlah yang namanya ini karena ini dongeng, tak pakai aja tak buat saudara bisa tangkap. Ya kalau nama orang kita bingung untuk membandingkan setara dengan Yesus toh. Ya wis pokok nama tokoh yang kita ngomong superhero katakanlah Superman. Kalau ada itu kan fiksi saudara ya. Tapi ini saya coplik saja. Yang hebat seperti itu. Ya sempat dia mati bangkit, tapi itu ceritanya apa? It's not dead, itu kan dikarang saudara. Tetapi kalau orang yang sehebat itu saudara benar-benar mati, saya percaya tidak ada yang bangkit lagi. Dan kalau sudah mati, tidak ada mujizat terjadi, betul? Nek saya wes punya kuasa, katakanlah saya ini orang yang berkuasa. Setelah saya mati, sudah mereka anak istri saya tidak punya kuasa lagi, betul? Cuma nama saja, nama harum, ya toh. Tapi untuk kekuasaan tidak punya lagi. Tapi Yesus, kuasanya, mujizatnya tetap sama. Ini membuktikan bahwa dia tidak mati, dia hidup, makanya tetap bisa terjadi yang namanya mujizat demi mujizat. Ini bukti yang keenam, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Pagi hari ini berita baik buat kita semua. Bahwa Yesus kita yang kita sembah, yang kita percayai, dia benar-benar bangkit. Saya mengucap syukur dengan kematian, bukan saya senang dengan kematiannya, tetapi lewat kematian Yesus dan kebangkitan Yesus ini yang membuat kita sure, membuat kita ini lego percaya sama Yesus. Karena itu membuktikan bahwa yang kita percaya, yang kita sembah Yesus namanya, itu benar-benar hidup. Sebab itu pagi hari ini kita boleh rayakan Paskah. Seharusnya setiap hari tetaplah percaya kuasanya tetap sama. Mujizatnya tetap sama. Kalau dulu pernah ditolong Tuhan, sampai hari ini kita pasti ditolong Tuhan. Bahkan hari esok tetap dijamin ditolong Tuhan. Setuju katakan amin. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Di luar Tuhan masih mudah-mudahan. Ini luar biasanya Allah kita. Pagi hari ini jangan pernah ragu lagi dalam melayani Tuhan. Dalam saudara mengiring Tuhan. Dalam saudara percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya karena memang hidup kita sudah milik Tuhan. Seharusnya kita percaya penuh kepada Sang Pemilik hidup kita.
Dia menjamin kehidupan. Wong untuk tebus dosa kita dia aja mau mati loh. Buat kita. Coba bayangkan, padahal kita sing kurang ajar, Yesus masih mau tebus kita. Coba kalau saudara, teman saudara, sahabat saudara, pernah melukai hati saudara, saudara masih mentolok, masih mau nolong dia, mikir, nah kok nyimut. Tetapi kita punya Allah yang tidak seperti itu. Nek Allah kita punya Allah yang seperti kita, Tuhan ngomong, kok nyimut, kon sak karepe dhewek, wah karep-karepmu gelundung-gelundung oh, gulung kuming oh. Nek apa seperti itu saudara? Tapi bersyukur pagi hari ini, Allah yang kita sembah Yesus namanya, enggak seperti itu. Sak bejat-bejate, sak rusak-rusake, ya toh, sak parah-parahnya hidup kita, dia mau mati untuk tebus kesalahan kita, dosa kita, supaya kita tetap punya kesempatan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sebab itu pastikan pagi hari ini saudara merayakan Paskah. Di setiap hari, di setiap kehidupan saudara selalu ingat kuasa kebangkitannya cukup buat aku. Itu membuktikan banyak hal bahwa memang dia benar Allah yang hidup, dia Allah yang sanggup, dia Allah yang peduli, dia yang sanggup memegang hari esok kita. Bukan Allah yang lain, tetapi Yesus namanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tugas kita pagi hari ini, kalau kita tahu dan kita percaya itu bahwa dia Allah yang bangkit, seharusnya kita menjadi saksi buat banyak orang di sekitar kita, supaya mereka juga sama seperti kita menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu tugas kita hari-hari ini, untuk tarik mereka yang tidak percaya jadi percaya. Yesus sudah tebus segala dosa kita, dikatakan sekalipun merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, Tuhan ubah menjadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Bagi Tuhan semudah membalik tangan untuk memulihkan dan mengampuni hidup kita. Itu sudah dibuktikan lewat pengorbanannya Jumat kemarin. Dengan sukarela Yesus menyerahkan dirinya. Dia tahu persis bahwa kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Tapi Tuhan tidak lihat dosanya, tetapi Tuhan lihat jiwanya. Bersyukur pagi hari ini kalau kita ada di tempat ini, kita mendengar kabar baik ini. Saya berdoa buat saudara dan saya pagi hari ini jadikan momentum untuk saudara tidak main-main lagi dengan Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Karena hidup saudara sepenuhnya mutlak milik Tuhan, bukan milik saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang militan. Nggak sedikit-sedikit sudah ngambul. Sedikit-sedikit lagi, sedikit-sedikit aja sudah nggak Tuhan-Tuhanan. Maaf, saya banyak jumpa yang seperti itu. Tapi di tempat ini saya percaya tidak ada. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan saudara, apapun persoalan, percayalah, jalani saja, kuasa kebangkitannya cukup menjamin hidup kita. Saya tidak peduli alasan apapun yang saudara utarakan, persoalan apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Kita punya Tuhan, the owner, Adonai, the master, dia Tuhan kita, Yesus namanya. Jadi kalau terjadi sesuatu atas propertinya Yesus, Yesus pasti bertanggung jawab, betul? Kalau Tuhan Yesus katakan, engkau berharga di mataku. Ya seperti emas, kalau kita pemilik emas, gak mungkin kita taruh emas sembarangan, betul? Kalau ataupun ada sesuatu yang mau mengganggu, akan kita ambil dan kita simpen di tempat yang aman. Demikian juga Allah terhadap hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Percayalah, dia tidak akan pernah tutup mata dengan keadaan saudara. Tetapi yang jadi persoalan, kita yang melorot sakarepe dewek. Kita yang keluar dari genggaman tangan Tuhan. Seharusnya kita selalu berserah, terima kasih Tuhan, aku menyerahkan.
sepenuh hidupku. Kita jalan maunya sendiri. Makanya jangan salahkan Tuhan. Kalau kita ketemu masalah-masalah yang berat, yang seharusnya kita tidak tanggung harusnya. Kalau saudara jalan menurut firman Tuhan. Pagi hari ini kabar baik. Tetap ada kesempatan buat saudara untuk bertobat. Kasih setianya besar. Kalau hari ini kita peringati kebangkitannya, sampai hari ini kita masih bisa memperingati, ini kabar baik buat kita. Masih ada kesempatan untuk saudara bertobat dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku gak mau main-main lagi dalam hidup ini. Apa yang Tuhan percayakan, aku akan lakukan yang terbaik. Aku gak peduli dengan orang-orang di sekitarku. Karena aku bukan milik mereka, hidupku milikmu Tuhan. Setuju, katakan amin. Seriuslah dengan Tuhan, jangan pernah main-main lagi. Ini kesempatan, dan bisa jadi kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali. I'm sorry to say. Selama kita masih ada kesempatan, masih bernafas, biarlah lewat hidup saudara mempermuliakan nama Tuhan, Sang pemilik hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sikaya rawalam-alam. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pujikan pujian ini bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan buat semua pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat kasih yang terbesar, kasih yang termulia, buat tebus hidup setiap kami Tuhan. Dan sungguh pagi hari ini kami percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu menjamin hidup setiap kami, untuk hidup yang sekarang bahkan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya, kami percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya yang telah bangkit, yang telah menang atas segala kuasa yang ada di atas muka bumi. Kematian, maut, kutuk sudah Kau kalahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kara-wala-wala-wala mas, kara-wala-wala-wala mas, kara-wala-wala-wala. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita sebab kami tahu hidup kami sudah Kau tebus. Bahkan Engkau Allah penebus kami adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menjamin hidup kami, untuk hidup yang sekarang bahkan yang akan datang. Sebab itu kami tidak pernah ragu-ragu lagi Tuhan dalam hidup ini. Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Karena memang Engkau Allah adalah kasih adanya. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari ini Tuhan, hari-hari hidup kami sering kami meragukan akan Engkau. Kami meragukan akan kuasa-Mu, kami akan meragukan akan otoritas-Mu, kami ragukan akan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini Kau mengingatkan kami, supaya pasca boleh kami peringati setiap saat dalam hidup kami, bahwa membuktikan Engkau Allah yang hidup. Engkau berkuasa atas segala sesuatu, atas kehidupan kami. Terima kasih, berkati Tuhan buat segenap jemaat yang tidak bisa hadir pagi hari ini, di rumah mereka masing-masing, seluruh yang menyaksikan tayangan ibadah kami pagi hari ini. Kiranya kami semua juga dibangkitkan iman kami, percaya kami akan semakin mantap untuk kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan kami berdoa juga secara khusus Tuhan, untuk jemaat yang di ibadah onsite pagi hari ini. Oh, biarlah berkat Paskah ini Tuhan kami terima dan kami bawa menjadi bekal dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah kehidupan kami hari ke sehari, bahkan sampai Engkau datang kembali. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Berdoa buat warga yang ada di sekitar Nogosari ini Tuhan, baik kepala desa dan seluruh jajarannya, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk Kota Pandaan, kami berdoa untuk Kabupaten Pasuruan, buat Jawa Timur, buat Indonesia. Biarlah benar-benar Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan lewat kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan menjamin juga bangsa ini boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang percaya Yesus Kristus Tuhan.
Allah yang sudah mati dan Allah yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Kami percaya hidup kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan berpisah. Kiranya penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna, berkat yang terbaik tercurah melimpah, memberkati setiap kami yang di ibadah onsite, baik ibadah yang di rumah secara online, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan seluruh tayangan ibadah kami pagi hari ini. Kami semuanya ditolong, diberkati, ada jalan keluar. Kami akan menikmati mujizat, kami akan menikmati kebaikan Tuhan, kami akan menerima favor, perkenanan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih. Kami akan berpisah. Kiranya berkat yang terbaik turun tercurah, melimpah dalam hidup setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.